Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Disa Fitri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mawardi SSI MPD. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan sehat sampai pada hari ini, serta salawat dan salam tercurahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga maupun para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil penelitian yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Research pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Langsung saja, yang pertama ada poin latar belakang, di mana latar belakang ini terdapat kondisi ideal dan kondisi realitas. Pada kondisi idealnya, diharapkan siswa dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menggapai isi kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demonstratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain secara langsung ataupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Selain ada kondisi ideal, ternyata ada kondisi realita. Realitanya adalah guru masih menggunakan metode ceramah yang dominan, yang mengakibatkan siswa tidak bisa berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif sebagaimana yang diharapkan pada kondisi ideal. Yang kedua, kurangnya interaktif antara guru dan siswa. Karena menggunakan metode ceramah yang lebih dominan, yang akhirnya kurangnya interaktif antara guru dan siswa, yang mengakibatkan pada kondisi ideal tidak bisa berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak yang cerdas. Kondisi realita yang ketiga adalah pembelajaran yang hanya bersifat hafalan. Dengan pembelajaran yang bersifat hafalan ini, mengakibatkan siswa tidak dapat berkembang secara positif dan demonstratif untuk mengembangkan dirinya berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia. Untuk kondisi realita yang keempat, keadaan yang membosankan karena dominannya metode ceramah yang mengakibatkan kondisi pembelajaran yang membosankan untuk siswa. Yang kelima adalah daya serap dan kemampuan siswa. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalahnya adalah pembelajaran masih berpusat pada guru. Tadi sudah dijelaskan mengapa berpusat pada guru, ternyata karena metode ceramah yang lebih dominan. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi yang mengakibatkan situasi pembelajaran yang membosankan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton. Yang keempat, pendaya gunaan sumber belajar belum optimal. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada pembelajaran PKN. Selain ada identifikasi masalah, kita beranjak ke poin selanjutnya, yaitu pembatasan masalah. Di mana pembatasan masalah pertama, penerapan metode informasi research pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah, 3 Kota Tangerang. Yang kedua,
meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi research. Selanjutnya ada poin perumusan masalah, di mana perumusan masalah ini yang pertama ada bagaimana mengefektivisasi penerapan metode information research pada mata pelajaran PKN materi globalisasi ini di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi research. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode informasi research pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi research. Selain itu ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu ada teoritis dan praktis. Lanjut ke poin selanjutnya, di sini adalah landasan teori, di mana landasan teori pertama ada pengertian belajar, dapat disimpulkan menurut Siregar dan Nara 2010, mengartikan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau fisik yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Yang kedua, pengertian hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Yang ketiga ada pengertian PKN. Dapat ditarik kesimpulan juga menurut Susanto 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Yang keempat ada pengertian globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar, katanya berasal dari kata global dan sasi, di mana global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Landasan teori selanjutnya, ada pengertian metode pembelajaran. Menurut Hamzah dan Nurdin 2011 menjelaskan bahwa metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengertian selanjutnya, metode pembelajaran menggunakan information research, di mana menurut Silberman 2013 menjelaskan metode informasi research dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang benar. Tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacu untuk berpikir dalam menjawab soal. Untuk pengertian terakhir ada karakteristik anak usia sekolah dasar, di mana menurut Piaget pada usia ini siswa berada pada tahap operasional konkret usia 7-12 tahun yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kiasan. Pada buku Jamar tahun 1994 halaman 301. Selanjutnya ada penelitian relevan. Di sini penelitian relevan yang digunakan ada dua. Yang pertama dari Ipung Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga dengan judul penelitiannya Penerapan Strategi Informasi Research sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Penelitian relevan yang kedua, di sini ada Munasika Iain Walisongo dengan judul penelitiannya meningkatkan pemahaman atau pembelajaran Al-Quran Hadis pada materi kandungan surah An-Nasr
melalui strategi information research pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian tindakan kelas dengan model kemis dan MC Taragat. Untuk jenis data penelitiannya ada konseptual dan operasional. Serta lokasi dan waktu. Lokasinya di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Waktunya dimulai dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Untuk teknik pengumpulan data, di sini menggunakan 4, yakni tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Selanjutnya ada kisi-kisi instrumen hasil belajar PKN kelas 4, di mana terdapat kompetensi dasar. Yang pertama, 4.1 memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungan. Indikatornya yang pertama ada mengidentifikasi makna globalisasi terdapat pada C1 pada soal nomor 4, 8, 10, 33, 41, 46, 56, dan 63 menggunakan bentuk tes pilihan ganda. Untuk indikator kedua, menganalisis dampak positif dan negatif terhadap globalisasi. Pada C4 terdapat pada soal nomor 2, 11, 19, 38, 42, 52, 59, dan 68. Untuk indikator yang ketiga, memberikan contoh pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, terdapat di C2 pada soal 5, 6, 8, 23, 28, 50, 51, 58, dan 64. Untuk kompetensi dasar yang kedua, 4.2, mengidentifikasi jenis budaya yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional dengan indikator mengetahui ragam kekayaan budaya Indonesia dalam misi kebudayaan internasional, terdapat pada C1 pada soal nomor 17, 20, 24, 27, 40, 43, 61, dan 70. Indikator kedua, menganalisa misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional pada C4 terdapat pada soal 3, 7, 37, 44, 47, 55, serta 57. Indikator yang ketiga menyebutkan tokoh kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional terdapat pada aspek ranah C2 di soal 15, 29, 49, 63, dan 66. Selanjutnya, kompetensi dasar ketiga pada 4.3 menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya. Indikator yang pertama ada mengidentifikasi sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi pengaruh globalisasi di lingkungannya, terdapat pada C1 pada soal nomor 1, 26, 45, 48, 54, 60, dan 65. Indikator kedua menjelaskan sikap atau tindakan yang harus dilakukan terhadap globalisasi. Pada C2 terdapat pada soal 9, 16, 30, 31, 34, 39, 67, dan 69. Terakhir ada indikator ketiga yakni menerapkan sikap positif terhadap globalisasi terdapat pada C3 pada nomor 12, 13, 14, 21, 22, 25, 32, 35, 36, dan 53. Jadi jumlah keseluruhan C1 adalah 23 soal, C2 22 soal, C3 10 soal, C4 15 soal, jumlah keseluruhan soal pilihan ganda 70 soal. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data dan keabsahan data. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Yang pertama adalah pengumpulan yang saling berkesinambungan dan menuju pada penyajian. Sebelum pada tahap verifikasi, penarikan, dan kesimpulan dari penyajian, direduksikan data dulu yang akan menghasilkan verifikasi, penarikan, dan kesimpulan.
Selanjutnya, untuk keabsahan data, yang pertama menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Yang terakhir ada hasil penelitian di mana data hasil belajar diukur dengan menggunakan tes tertulis sebelum dan setelah penerapan metode informasi riset. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji T untuk melihat perbedaan signifikan antara hasil belajar sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar PKN siswa yang menggunakan metode information research mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Terdapat peningkatan rata-rata skor belajar sebesar 15% pada kelompok eksperimen, sementara pada kelompok kontrol hanya terjadi peningkatan sebesar 5% saja. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa metode informasi riset efektif dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, dan membantu mereka memahami konsep-konsep PKN dengan lebih baik. Disarankan bagi para guru untuk mengintegrasikan metode informasi riset ke dalam pelajaran PKN guna meningkatkan hasil belajar siswa di masa depan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.